Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami Sadikin dengan NIM 19010054. Saya akan mempresentasikan proposal eksperimen saya yang berjudul penerapan model pembelajaran Discovery Learning terhadap efektivitas belajar siswa kelas 11 SMAN 3 Solok Selatan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan sebuah program yang melibatkan sejumlah komponen yang bekerja sama dalam sebuah proses untuk mencapai tujuan yang diprogramkan. Pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa yang sudah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Menurut Indriansih, kurikulum 2013 merupakan salah satu perubahan paradigma pembelajaran dari pembelajaran yang bersifat konvensional menjadi siswa aktif dan melatih kemampuan berpikir kreatif siswa. Menurut Cynthia, berpikir kreatif menuntut seseorang anak untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, mempunyai variasi jawaban, memiliki kemampuan menguasai suatu konsep permasalahan. Discovery Learning merupakan model yang mengarahkan siswa menemukan konsep melalui berbagai informasi atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu guru PL yang mengajar di kelas 11 SMAN 3 Solok Selatan, sekolah ini telah melaksanakan kurikulum 2013. Dalam rencana pembelajaran, guru memakai model pembelajaran Discovery Learning. Tetapi pelaksanaannya menggunakan pendekatan saintifik. Sistem pembelajaran berbasis offline atau tatap muka telah ditetapkan di SMAN 3 Solok Selatan. Pada masa pandemi ini, sekolah mengadakan pembelajaran dengan cara shift atau dengan sistem pergantian jam belajar. Dampak yang dirasakan guru yaitu karena sistemnya shift, berarti siswa dibagi dua, shift genap dan shift ganjil. Jadi kesulitannya dalam seminggu ada pengulangan lagi materi yang diajarkan. Jadi guru kurang tercapainya bab yang diajarkan untuk siswa dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Berdasarkan hasil tersebut, penulis telah melaksanakan penelitian dengan judul penerapan model pembelajaran Discovery Learning terhadap efektivitas belajar siswa kelas 11 SMAN 3 Solok Selatan. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, siswa dibagi menjadi dua shift. Yang kedua, pengulangan materi sehingga kurang tercapainya tujuan pembelajaran. C. Batasan masalah. Yang pertama, kesulitan belajar siswa kelas 11 SMAN 3 Solok Selatan karena dibagi menjadi dua shift. Yang kedua, kesulitan belajar siswa kelas 11 SMAN 3 Solok Selatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. D. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menyebabkan siswa kelas 11 SMAN 3 Solok Selatan dibagi menjadi dua shift? Yang kedua, apa yang menyebabkan siswa kelas 11 SMAN 3 Solok Selatan tidak tercapainya tujuan pembelajaran? Yang tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kesulitan siswa kelas 11 SMAN 3 Solok Selatan dan guru dalam pembagian kelas menjadi dua shift. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan siswa kelas 11 SMAN 3 Solok Selatan dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. F. Manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, yaitu bekal ilmu pengetahuan sehingga mampu mengembangkan diri sebagai calon guru. Yang kedua, bagi siswa. Siswa lebih mudah dalam menerima atau menyerap materi pelajaran sehingga diharapkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Yang ketiga, bagi guru. Bahan rujukan agar tercipta pembelajaran efektif, maka siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Dan sebagai masukan bagi guru untuk dapat memilih metode pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, bagi sekolah dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan aktivitas yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu yang dicirikan dengan keterlibatan sejumlah komponen yang saling terkait satu sama lain.
B. Model pembelajaran discovery learning. Terdapat poin pengertian discovery learning, karakteristik discovery learning, sintak discovery learning, kelebihan dan kelemahan discovery learning. C. Pendekatan saintifik model discovery learning. D. Media carta. Terdapat poin kelebihan media carta, kelemahan media carta. E. Hasil belajar. Nilai hasil belajar adalah salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar seseorang. Nilai hasil belajar mencerminkan hasil yang dicapai seseorang dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. F. Kerangka pikir bisa dilihat pada gambar. G. Hipotesis penelitian. H0. Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMAN 3 Solok Selatan. H1. Terdapat pengaruh model discovery learning terhadap peningkatan hasil belajar siswa SMAN 3 Solok Selatan. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian, yaitu penelitian eksperimen menggunakan dua kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. B. Tempat dan waktu. Penelitian telah dilakukan pada semester ganjil bulan Oktober tahun pelajaran 2020-2021 di kelas 11 SMAN 3 Solok Selatan. C. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi penelitian adalah siswa kelas 11 IPS SMAN 3 Solok Selatan tahun pelajaran 2020-2021, yang dimana terdapat 5 kelas dengan jumlah total siswa 177 siswa, dan nilai rata-rata bisa dilihat pada tabel. 2. Sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling terhadap 60 siswa yang mempunyai nilai pretest sama atau tidak beda nyata yang terdiri dari dua kelas, yaitu 11 IPS 4 sebagai kelas eksperimen dan 11 IPS 5 sebagai kelas kontrol. D. Subjek penelitian. Responden penelitian ini yakni sebanyak 177 peserta didik kelas 11 IPS SMAN 3 Solok Selatan. E. Desain eksperimen. Rancangan penelitian bersifat kuasi eksperimen. Desain ini mempunyai kelompok kelas kontrol, namun tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Bisa dilihat pada tabel desain eksperimennya. F. Variabel dan data. 1. Variabel. Variabel bebas, yaitu model pembelajaran discovery learning. Variabel terikat berupa hasil belajar, nilai yang diperoleh setelah melakukan ulang harian atau UH. 2. Data dan sumber data. A. Jenis data. Data primer atau utama, langsung dari sumbernya berupa poster siswa kelas 11 IPS SMAN 3 Solok Selatan. B. Sumber data. Didapatkan melalui guru PL kelas 11 IPS SMAN 3 Solok Selatan tahun ajaran 2020-2021. G. Instrumen atau alat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Tes yang diberikan adalah tes esai sebanyak 10 soal. H. Teknik analisis data. Yang pertama ada uji validitas. Yang kedua tingkat kesukaran. Yang ketiga daya beda. Yang keempat reliabilitas. Yang kelima analisis data ketuntasan hasil belajar. Yang keenam uji prasyarat, yaitu terdapat poin A. Uji normalitas, B. Uji homogenitas, dan C. Uji hipotesis. Baik, sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.